Pirang bulan ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022, kaum buruh Jawa Timur mendapatkan hari ini merupakan hari yang spesial dan bersejarah bagi perjuangan kaum buruh di Jawa Timur. yakni bahwasannya sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh DPW SPWI Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur diterima dan memenangkan gugatan dari kaum buruh sendiri, dan kita langsung akan bertanya kepada kuasa hukum tim LBH Jawa Timur, yakni Bung Wahyu BK. Gimana Bung? Oke, siap. Gimana Bung hari ini Bung informasinya? Ya, jadi ini adalah hadiah atau perjuangan kita bersama. Jadi hasil kita bersama dalam perjuangan ini setelah putusan PT UN nomor 20 tahun 2022 tanggal 20 Juli yang lalu, hari ini kemarin tepatnya PT TUN telah memutuskan menerima banding kita. Jadi banding kita sudah kita serahkan, dan salah satu putusan yang menarik adalah bahwa putusan ini mengabulkan menerima banding, dan yang selanjutnya mengadili sendiri itu meminta tergugat untuk mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan nomor 188 tentang UMK tahun 2002 dan wajib menerbitkan kembali sesuai dengan permohonan kita. Jadi kita punya permohonan di tanggal 22 Desember, itu isinya adalah keberatan tentang putusan UMK tahun 2022. Jadi tanggal 22 Desember tahun 2001 dulu DPW telah menyampaikan upaya keberatan yang pertama. Itu memang prosedur hukumnya seperti itu, dan itu dikabulkan oleh PT TUN untuk dilaksanakan. Jadi kita masih punya PR untuk meminta gubernur melaksanakan putusan PT TUN ini dan tidak lagi ngeles ya untuk tidak melaksanakan dan melakukan upaya hukum lagi. Jadi ini kita pada proses ini kita alhamdulillah kita boleh mendapatkan kemenangan. Paling tidak ini kabar yang menyemangati kita. Ya, baik. Proses ini berarti berjalan berapa bulan ya? Kalau di kita memasukkan ini kan Februari ya. Februari 2022. Ya, April baru kita mulai sidang, lalu di PT UN, lalu ya. di Juli, akhir Juli itu ada keputusan, dan lalu kita memang ditolak dari itu oleh PT TUN, lalu kita melakukan upaya banding PT TUN. Dan kita hari ini kemarin ada putusan bahwa menerima banding kita. Dan isinya kalau kita perhatikan memang sama seperti yang kita sampaikan dalam nota keberatan kita. Minimal gubernur harus menetapkan kenaikan UMK 2002 itu sebesar 8,3 sampai 13%. Itu berdasarkan perhitungan DPW, Dewan Pengupahan DPW Jawa Timur, yang memang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sebagai dasar ini. Berarti dengan hasil putusan ini masih ada perjuangan bagi kita dan PR yang harus dilakukan oleh Pemprov ya? Yang pertama memang upaya hukumnya mungkin jika ditempuh juga memungkinkan, tetapi kita mengawal ini supaya ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh gubernur. Artinya gubernur secara kesatria lalu melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini, karena sudah dinyatakan bahwa gubernur telah melanggar ya tentang aturan kewenangan pemerintahan yang baik begitu, sehingga ini karena apa? Karena
putusan tentang kenaikan UMK itu kan diputuskan tanggal 30 November ya. Padahal tanggal 25 itu sudah ada putusan dengan MK. 25 Oktober 2021 25 November. November ya? November. November itu putusan MK tahun 92 itu kan tahun 91. Yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Syarat itu ya. Iya. Sehingga anak turunnya ya karena di situ disebutkan dalam Amar 7 itu memang segala hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis itu ya tidak boleh menggunakan aturan itu, kecuali mungkin bagian-bagian lain begitu. Tapi upah ini kan strategis. Berarti artinya di titik ini hakim kita patut kita hargai hakim pengadilan tinggi melihat secara objektif bahwa memang sebenarnya PP 35, PP 36 yang dipakai untuk penetapan UMK itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk penetapan. Oke, kalau kita lihat dari gugatan-gugatan yang dilakukan kawan-kawan SPMI se-Indonesia, maka kita ini yang berapa yang termasuk? Informasinya mungkin baru ini saya tahu bahwa kita di PT TUN ini kita diterima memori bandingnya. Ya memang beragam, jadi beberapa daerah itu memang keputusan UMK itu sebelum putusan MK, mungkin itu salah satu yang mungkin ataupun sebenarnya dalam sidang di PT UN dulu itu sebenarnya saksi ahli kita mengatakan bahwa kalaupun ini tidak dipakai sebenarnya diskresi dari gubernur bisa bisa dilakukan, artinya sama-sama tidak melanggarnya. Tetap mungkin acuannya adalah Undang-Undang 11, tetapi juga tetap memperhatikan bahwa putusan MK itu amarnya mengatakan seperti itu. Artinya memang sebenarnya kewenangan penuh diskresinya itu bisa di gubernur tingkat penentu kebijakan itu. Tapi kan itu tidak dilakukan. Maka itulah yang oleh PT TUN Pengadilan Tinggi itu dilihat sebagai suatu yang melanggar ketentuan itu nyata begitu ya. Apalagi ring 1 itu memang yang diusulkan oleh kepala daerah itu memang di luar dari Undang-Undang 11. Jadi sebenarnya itu memang seperti itu, punya kewenangan seperti itu karena putusan MK itu. Jadi harusnya seperti itu juga, ada diskresi yang memang dilakukan dan itu memang dilindungi oleh undang-undang, itu artinya memang ada dasar hukumnya. Oke, terus sekarang seperti kita ketahui bahwa saat ini 2002 kan kurang hitungan mungkin 2 bulan. 2 bulan. Tapi apa sebenarnya makna dari kemenangan? Kan 2 bulan kan saya rasa juga tidak terlalu berpengaruh kalau dengan upah. Makna terbesar dari kemenangan ini apa ini? Jadi pada prinsipnya sebenarnya putusan ini kan membatalkan putusan yang telah ditetapkan di waktu yang lalu. Jadi artinya yang dicabut, kewajiban cabut itu kan keputusan tahun 2001 untuk UMK 2002, artinya berlakunya mulai Januari juga, artinya berlaku surut. Artinya seperti itu, atau dengan kebijakan yang lain. Tapi artinya memang semua di hukum ini kan harus ada alasan hukum yang kuat gitu ya untuk dijalankan. Tapi pada prinsipnya karena yang dibatalkan itu adalah keputusan 188 November 2001 untuk UMK 2022 maka secara otomatis sebenarnya tidak ada tafsir lain bahwa itu juga harus dilaksanakan sejak Januari. Diperhitungkan sejak Januari. Nah, sebenarnya tentang nilai putusannya kan nilai yang ditetapkan sebenarnya. Nilai yang ditetapkan itu sekali lagi yang disampaikan oleh DPW dalam suratnya nomor 142 tanggal 22 Desember itu kan upaya supaya gubernur itu memperhatikan dari banyak sisi banyak sisi, karena memang itu juga diamanatkan dalam
walaupun itu kita tidak mengakui berlaku, tapi kan juga inflasi, pertumbuhan ekonomi kan itu juga harus dipertimbangkan. Ya, mestinya berlaku dan harus berlaku mulai Januari, tidak berlaku, bisa berlaku surut. Baik, mungkin kalau saja ada closing statement terkait kemenangan kita. Ya, jadi yang pertama bahwa pemerintah itu memang punya tanggung jawab untuk menata, ya, mengatur, tapi pemerintah, pemangku jabatan itu tidak boleh sembarangan. Artinya memang ada hal-hal yang harus diperhatikan, pertimbangan-pertimbangan bukannya secara hukum, tetapi juga harus melihat situasi, ya, kenyataan seperti ini. Apalagi ya sekarang ini terbukti bahwa BBM naik begitu kan, setelah kenaikan UMK dulu katanya tidak ada begitu. Nah ini kan ternyata menunjukkan bahwa komitmen itu tidak ada. Maka sekali lagi kepada pemerintah, ya kalau memang ini sudah putusan hukum, ya kita harus melaksanakan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama kuasa hukum DPW MSPWI Jawa Timur terkait gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur terkait upah UMK 2022 yang sesuai putusan PT TUN memenangkan gugatan dari DPW MSPWI Jawa Timur. Terima kasih, saya Anam Cokro melaporkan dari Surabaya. Hidup buruh! Hidup buruh!